Assalamualaikum, halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu, amin. Kali ini Ocean dan keluarga mau ngajak kalian nih jalan-jalan virtual ke daerah Ranca Bali. Nah, ini itu Argo Wisata yang ada di Ranca Bali. Dia ini namanya Ranca Bali Tea Resort. Jadi di sini itu ada kebun teh yang di dalamnya itu ada penginapannya. Ada berbagai macam penginapan yang bisa kita pilih. Sebelumnya kita check-in dulu ya. Nah, ini untuk resepsionisnya seperti ini, untuk kondisinya areanya seperti ini. Ini posisinya di pinggir jalan banget ya guys ya, jadi langsung gampang sih ditemuin untuk resepsionisnya, tapi agak jauh ya untuk masuk ke villanya. Nah, ini untuk harga-harga villanya tadi ada ya. Oke, kita langsung masuk aja ke area villanya setelah selesai check in. Ini untuk akses masuk ke villanya itu jalanannya kayak gitu ya, rusak gitu, banyak yang berlubangnya, banyak jalanan berlubangnya. Ini kalau hujan sih becek banget, cuman ya terbayarkan sih dengan pemandangannya. Ini kanan kirinya kebun teh, masya Allah bagus banget ya. Walaupun jalannya nggak friendly, tapi ya terbayarkanlah sama pemandangannya gitu, sama viewnya. Nah, aku itu pesannya villa kayu. Sebelum sampai villa kayu, kita juga ngelewatin beberapa villa seperti Layung, terus Kidang, terus apa namanya, Senara gitu. Sebenarnya awalnya mau pesan yang Layung, tapi karena udah full, jadi kita check-in aja yang tersedia villanya itu, yaitu villa kayu. Nah, gimana di dalam villanya seperti ini, kita lihat yuk. Nah, ini pas kita masuk langsung disambut sama mini pantry gitu ya. Ya ala kadarnya sih, kalian bisa lihat aja keadaannya udah kayak gitu. Terus ini ada langsung meja makan. Di sini ada mineral water komplimennya, terus ada teko listrik, terus ada gelas, sama ada menu-menu untuk makanan. Nah, ini ada sofa juga yang keadaannya ya kalian bisa lihat sendiri. Mungkin ini resortnya udah lama kali ya, butuh banget maintenance sih kalau menurut aku ya. Ini ada TV juga, tapi TV-nya bukan yang TV smart TV gitu ya. Terus di dalam sini tuh ada 2 kamar yang berhadapan gitu. Untuk kamar yang satu itu dengan ranjang twin bed. Ini bisa muat sih kalau untuk 4 orang ya. Jadi untuk satu kasurnya itu bisa diisi 2 orang gitu loh. Terus di tengah-tengahnya ini tuh ada kamar mandi. Kamar mandinya nggak ada shower, jadi kita cuma disediain bathtub yang udah dijadiin bak sekarang gitu. Bukan untuk berendam ya, jadi itu untuk baknya gitu. Nah, ini untuk kamar sebelahnya itu satu kasur besar. Ini bisa sih untuk 3 orang lah ya, bisa karena agak lumayan gede gitu. Nah, di kamar ini maksudnya disediain sajadah untuk sholat, terus satu meja kecil, terus juga selimutnya agak tipis ya, terus ada yang bolong gitu karena ini kan area dingin ya, harusnya sih menurut aku selimutnya agak tebel ya harusnya ya, karena ini emang dingin banget nanti malam. Terus ini untuk pemandangan depannya, ini masya Allah bagus banget. Tanpa melihat kondisi villanya, kalau kita keluar gitu ya, itu bener-bener gimana ya, kita takjub banget gitu karena viewnya tuh sebagus itu. Tuh kalian juga bisa lihat ya, untuk di belakang itu ada kebun teh, terus depannya itu ada lapangan luas yang bisa dijadiin untuk area main bola anak-anak itu. Nah, sebelah kirinya itu ada gunung ya, walaupun kabut tapi masih kelihatan gunungnya. Masya Allah cakep banget ya.
Nah, ngomongin untuk view-nya, aku mau sedikit curhat sih masalah kamar mandi tadi. Jadi di dalam kamar mandi tuh nggak ada wastafel yang menurut aku itu mengganggu banget karena kan kita sedikit-sedikit cuci tangan gitu ya. Jadi merepotkan sih kalau harus ke kamar mandi gitu untuk cuci tangannya. Udah gitu airnya itu semuanya tuh air panas guys, nggak ada air dinginnya. Jadi kalau misalkan kita kayak mau gosok gigi terus kumur-kumur itu ya udah pakai air panas itu gitu. Dan juga di dalamnya tuh nggak ada keran tambahan untuk misalkan kita mau wudhu gitu ya. Jadi menurut aku itu sangat merepotkan. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan pihak pengelola ya. Oke guys, balik lagi ke view-nya. Kita bahas lagi yuk view-nya yuk. Ini bener-bener bagus banget. Kalau misalkan kita kesini tuh kita bakal kangen sama view ini gitu. Terus sama hawanya gitu. Nah ini yang aku bahas tadi, ini Villa Layung, Villa Kiara, Villa Senara itu tuh ada di area sini semua. Nah sebenarnya aku tuh mau pesen yang tipe ini, tapi karena full high season di ini aku posisi check-innya tuh di tahun baru gitu. Jadi ini tuh full semua guys. Jadi ya udahlah yang ada aja gitu buat nikmatin suasananya aja gitu. Nah di belakang tadi kan yang aku bahas ya, di belakang villanya itu kan ada kebun teh. Nah ini bisa kita kalau misalkan mau lihat-lihat ke atas gitu bisa ada jalannya gitu, ada jalurnya. Cuman hati-hati aja karena itu licin, kalau kondisinya licin kalau misalkan habis hujan gitu, karena jalannya kan juga udah agak berlumut gitu ya. Yang penting hati-hati aja sih. Tapi kalau udah naik ke sini nggak akan nyesel karena viewnya makin bagus lagi dari atas. Kita bisa lebih dekat lagi sama hamparan teh hijau ini. Buat foto-foto juga oke banget, instagramable banget. Tuh dari atas sini bisa kelihatan ya, ini puncak kebun. Ini agak puncak gitu sih, udah naiknya udah agak tinggi banget ini. Terus jadi kita bisa ngelihat bawahnya gitu loh, hamparan teh yang luas banget sama gunung-gunung gitu. Nah, selesai jalan-jalan di kebun teh, ini mau ngajak anak berenang. Berenangnya ini tentunya di kolam air hangat ya. Ini tuh air belerang sih, infonya dari petugas ya. Jadi yang kolam besar ini tuh airnya ya anget-anget kuku lah, lumayan tapi ya anget gitu. Nah kalau yang kolamnya lebih kecil ini aku kira itu kolam anak-anak, tapi ternyata enggak, itu beneran air yang lebih panas banget. Itu mungkin sumbernya dari situ kali ya, jadi dialirin ke kolam yang besar itu gitu. Karena apa namanya, bener-bener panas banget. Kayak kalau kalian pernah tuh ke Ciater itu, nah seperti itu deh kondisi airnya tuh, sepanas itu gitu. Tapi ya cocok lah buat nemenin di cuaca yang dingin ini, karena benar-benar syahdu banget suasananya. Ada di sini tuh dingin, kabut, nikmat mana lagi yang didustakan ya Allah. Nah, kalian bis berenang lapar, tenang aja, di sini ada pedagang bakso yang keliling nih di area villa. Jadi kita bisa lah pesen-pesen nih bakso. Pas banget kan, cuaca dingin, makanan berkuah, paket combo nggak tuh? Jadi kalian jangan lupa cicipin ya kalau lagi main kesini, dijamin enak sih. Nah ini kita udah kenyang makan bakso, udah bilasan. Saatnya kita menikmati suasana malam. Kita main-mainnya ke villa sebelah ya, karena itu bagus banget sih view-nya gitu. Nah ini kita pesen juga untuk paket barbekyuan. Itu bisa kalian minta aja ke resepsionis, nanti ada petugasnya yang bakal ngurusin, tinggal payment aja gitu. Nah ini kita barbekyuannya itu di halaman depan villa tadi yang ada lapangan luasnya. Ini untuk info harga barbekyuannya ya, dan menu-menu yang lainnya kalian bisa lihat aja gitu. Oke deh, selamat makan. Dan selamat pagi. Ini kita dapat menu sarapan guys, gak ke restoran ya. Jadi diantar, dapat nasi goreng, buah, dan jus jambu. Kita sarapan ditemenin sama view yang masih sesyahdu ini, yang masih luar biasa enak dilihat dan bakalan ngangenin banget. Oke deh, segitu dulu perjalanan Ocean di Ranca Bali Tea Resort. Terima kasih buat temen-temen yang udah menonton videonya. Oh ya, untuk informasi buat kalian, jadi Villa Kayu ini itu pas kemarin high season itu harganya
2.025.000 karena ada kenaikan 35%. Jadi kalau misalkan nggak high season cuman weekend aja itu harganya di 1.500.000. Jadi gimana menurut kalian, apakah harganya worth it? Boleh kalian komen-komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Bye bye.